Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Syakila Sakinatunisa bersama dengan teman saya bernama Lisa Hadianti dan Jujun Junaidi. Di sini kita akan mempresentasikan dari bab 1 sampai bab 6. Mengantar perilaku organisasi. Perilaku yaitu tingkah laku, tindakan, atau juga aktivitas seseorang yang mencerminkan diri atau sifat seseorang tersebut. Organisasi adalah perkumpulan wadah bagi sekelompok orang untuk bekerja sama, terkendali, dan terpimpin untuk tujuan tertentu. Tujuan organisasi yang pertama menjelaskan, meramalkan, mengendalikan. Menjelaskan yaitu berarti kajian perilaku organisasi berupaya mengetahui faktor-faktor penyebab perilaku seseorang atau kelompok. Yang kedua, meramalkan. Meramalkan berarti perilaku organisasi membantu memprediksi kejadian organisasi pada masa mendatang. Yang ketiga, mengendalikan. Berarti bahwa perilaku organisasi menawarkan berbagai strategi dalam mengarahkan perilaku individu atau kelompok. Keragaman dalam organisasi. Keragaman dalam organisasi atau diversity organization merupakan suatu hal yang sangat penting saat ini. Diversity in organization adalah keragaman atau perbedaan di dalam suatu organisasi. Dengan keragaman, organisasi dapat memperoleh berbagai pandangan, kemampuan, dan berbagai hal untuk mengatasi permasalahan pada organisasi atau perusahaan tersebut, serta berpotensi meningkatkan efektivitas dan efisiensi perusahaan. Lapisan keragaman. Yang pertama, ada kepribadian. Kepribadian berada di pusat lingkaran keragaman karena mempresentasikan sejumlah karakteristik stabil yang menemukan identitas seseorang. 5 dimensi kepribadian. Ekstraversi, mudah berbaur atau sepakat, sifat hati-hati dan stabilitas emosi, serta terbiasa menghadapi hal baru. Yang kedua, dimensi internal. Dimensi internal atau dimensi keragaman tingkat permukaan. Dimensi internal umumnya dikendalikan kita, tetapi sangat berpengaruh terhadap sikap, ekspektasi, dan asumsi mengenai orang lain dan mempengaruhi perilakunya. Yang ketiga, dimensi keragaman sekunder, yaitu terdiri atas pengaruh eksternal atau tempat kita tinggal dan tumbuh pengalaman kerja. Dimensi eksternal mempresentasikan perbedaan individu bahwa kita memiliki kemampuan yang lebih besar di dimensi ini. Juga mempengaruhi terhadap persepsi perilaku dan sikap seseorang. Yang keempat, dimensi organisasional, seperti senioritas, jabatan, dan fungsi kerja serta lokasi kerja. Sikap dan kepuasan kerja akan dijelaskan oleh Risa Hadianti. Di sini saya akan menjelaskan sikap dan kepuasan kerja. Kepuasan kerja adalah sikap atau perasaan seseorang terhadap suatu pekerjaan. Berarti kepuasan kerja seseorang tergantung pada bagaimana penilaian persepsi individu yang bersangkutan terhadap pekerjaannya. Komponen sikap dibagi menjadi 3. Yang pertama ada kognitif. Kognitif atau segmen pendapat atau kepercayaan dari suatu sikap, yaitu berupa pengetahuan, kepercayaan atau pikiran yang didasarkan pada informasi yang berhubungan dengan objek. Yang kedua ada perilaku. Suatu maksud untuk berperilaku dengan cara tertentu kepada seseorang atau sesuatu. Yang ketiga ada afektif. Afektif segmen emosional atau perasaan dari suatu sikap, yaitu menunjukkan pada dimensi emosional dari sikap, yaitu berhubungan dengan objek, di mana objek itu dapat bersifat yang menyenangkan atau tidak menyenangkan. Ada aspek-aspek kepuasan kerja dibagi menjadi 5. Yang pertama, work itself atau pekerjaan itu sendiri. Setiap pekerjaan memerlukan suatu keterampilan tertentu sesuai dengan bidangnya masing-masing. Yang kedua ada supervisor atau atasan.
Atasan yang baik berarti mau menghargai pekerjaan bawahannya. Yang ketiga ada workers atau teman sekerja, merupakan faktor yang berhubungan dengan hubungan antara pegawai dengan atasannya dan dengan pegawai lain, baik yang sama maupun berbeda jenis pekerjaannya. Yang keempat ada promosi atau promotion, merupakan faktor yang berhubungan dengan ada tidaknya kesempatan untuk memperoleh peningkatan karir selama bekerja. Yang kelima ada gaji atau upah, merupakan faktor pemenuh kebutuhan hidup pegawai yang dianggap layak atau tidak. Lalu ada emosi dan suasana hati. Emosi adalah perasaan intens yang ditunjukkan kepada seseorang atau sesuatu. Sedangkan suasana hati adalah perasaan-perasaan yang cenderung kurang intens dibanding emosi yang sering kali tanpa rangsangan kontekstual. Sumber emosi dan suasana hati ada di intensitas afek. Apa itu intensitas afek? Merupakan perbedaan individual dalam kekuatan di mana individu-individu mengalami emosi mereka. Yang kedua ada hari dalam seminggu dan waktu dalam sehari. Maksudnya sebagian besar orang berada di tempat kerja atau sekolah pada hari Senin hingga Jumat. Dengan demikian, sebagian besar orang akan memanfaatkan akhir minggu untuk bersantai dan bersenang-senang. Berarti orang-orang berada pada suasana hati terbaik di akhir minggu. Selanjutnya akan disampaikan oleh Jujun Junaidi. Saya melanjutkan pembahasan dari teman saya. Pembahasan selanjutnya mengenai kepribadian. Kepribadian adalah keseluruhan cara di mana seseorang berinteraksi dengan individu lainnya. Kemudian menurut Rene Baron dan Elizabeth Wagele, kepribadian seseorang dibagi dalam 9 tipe, yaitu perfeksionis, penolong, pengejar prestasi, romantis, pengamat, pencemas, petualang, pejuang, dan pendamai. Selanjutnya ada sifat kepribadian yang mempengaruhi perilaku organisasi. Yang pertama, evaluasi diri. Ada yang menganggap dirinya cakap dan efektif. Kedua, machiavellianisme. Sifat ini cenderung pragmatik, jadi lebih yakin terhadap hasil dibanding proses. Yang ketiga ada narsisme. Sifat ini cinta pada diri sendiri, tetapi secara berlebihan. Yang keempat, memantau diri. Sifat ini mempunyai kemampuan menyesuaikan perilaku terhadap faktor eksternalnya. Yang kelima ada pengambilan risiko. Sifat ini lebih berani untuk mengambil keputusan. Yang keenam ada kepribadian tipe A dan tipe B. Kepribadian tipe A lebih ke fisik seperti banyak bergerak, sedangkan tipe B ini lebih ke perasaan seperti senang, kecewa, dan sebagainya. Yang ketujuh ada kepribadian proaktif. Sifat ini cenderung inisiatif bertindak untuk mencapai cita-citanya. Pembahasan selanjutnya tentang nilai. Nilai menunjukkan alasan dasar bahwa cara pelaksanaan atau keadaan akhir tertentu lebih disenangi secara pribadi atau sosial dibandingkan cara keadaan akhir atau keadaan akhir yang berlawanan. Nilai memuat elemen pertimbangan yang membawa ide-ide seorang individu mengenai hal yang baik, benar, atau diinginkan. Selanjutnya tentang persepsi. Persepsi adalah suatu proses yang ditempuh oleh seorang individu untuk mengorganisasikan dan menafsirkan kesan indera mereka agar memberi makna kepada lingkungan mereka. Yang terakhir ada pengambilan keputusan. Pengambil keputusan individu merupakan bagian yang penting dalam organisasi. Mengambil keputusan dari kualitas dan pilihan mereka sebagian besar dipengaruhi oleh persepsi. Kemudian ada riset mengatakan bahwa setiap individu itu berbeda dalam mengambil keputusan. Riset ini dilakukan melalui 4 pendekatan, yaitu analisis, direktif, konseptual, dan perilaku.